Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas yaitu tentang 15 nasihat kehidupan yang sangat menyentuh hati, di mana nasihat ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai pedoman dan acuan kita dalam melangkah menjalani kehidupan ini, yang tentunya sangat berdampak besar terhadap kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik, kita mulai saja. Ada 15 nasihat kehidupan yang bisa menyentuh hati. Yang pertama yaitu jangan meninggalkan sholat wajib, dan sebisa mungkin lakukan sholat-sholat sunnah. Jadi yang pertama, jangan meninggalkan sholat wajib, dan sebisa mungkin lakukan pula sholat-sholat sunnah. Nah, ini sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, ini sangat penting untuk meluruskan hati dan juga sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu apabila ada kesulitan, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah atau kepada benda-benda. Nah, ini tentunya supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Jadi apapun kesulitan kita dalam hidup ini, minta tolonglah kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Baik, yang selanjutnya yang keempat, yaitu apabila ada orang miskin, susah, atau orang musafir, butuh makan, butuh bantuan, bantulah sebisa kita. Kasih makan dia, atau kasih uang, maksudnya untuk membantu ongkos atau biaya perjalanan. Ini sebagai ungkapan hati kita peduli dengan rasa bahwa kita juga sama. Hidup di dunia ini gak punya apa-apa, kita juga orang yang butuh bantuan orang lain. Dan kita berarti harus membantu juga orang lain. Kemudian yang kelima, harus dibiasakan sedekah secara rutin berapapun jumlahnya. Misalnya sedekah ke masjid dan lain-lain, atau misalnya sedekah ke panti sosial, misalnya ke yayasan yatim piatu, silahkan. Tapi intinya rutinitasnya juga harus dipikirkan secara berkala, apa seminggu sekali, apa tiap hari, itu lebih bagus gitu ya. Kemudian yang keenam, sayangilah orang tuamu, kasih makanan atau pakaian atau apapun kesukaannya, walaupun itu mahal harganya, beli saja kalau ada uangnya. Dan turutilah keinginan orang tuamu selama itu tidak bertentangan dengan hukum agama. Ini penting, karena keramat yang sesungguhnya itu bukan di makam, walaupun itu makam wali, tapi keramat yang sesungguhnya adalah di orang tua. Jadi apabila kita ingin berkah dalam hidup, sayangilah orang tuamu, jangan pelit pada orang tuamu. Berapapun kita mengeluarkan uang atau pengorbanan kita kepada orang tua, jangan ragu, jangan khawatir, Allah pasti akan ganti. Yang penting kita tulus menyayangi orang tua, dan kita berniat ngalap berkah. Siapa orang yang menyayangi orang tuanya, insya Allah tidak akan menderita hidupnya. Baik, untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu apabila orang tuamu sudah meninggal, doakan secara rutin tiap hari. Dan kalau seandainya punya hutang, bayarlah hutangnya kalau mereka punya hutang. Ini sangat penting, karena orang tua kita adalah tanggung jawab kita. Kalau seandainya sudah meninggal, jangan dibiarkan begitu saja. Kita harus membantu, yaitu dengan cara mendoakannya. Dan apabila
punya hutang, maka bayarkan hutangnya, supaya tidak berat mereka di alam kuburnya. Baik, yang selanjutnya, yang ke-8, jangan mengganggu istri orang atau suami orang. Ini pantangan terbesar dalam hidup sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jangan mengganggu istri orang atau suami orang. Paham mungkin maksudnya ya? Baik, yang ke-9, jangan menghina orang lain. Terutama jangan menghina orang cacat, pelacur, dan orang yang punya hutang. Yang namanya menghina, jelas itu tidak diperbolehkan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam dasar apapun. Namanya menghina kepada orang lain tidak diperbolehkan. Tapi ada 3 orang yang dikecualikan. Ini berdasarkan pengalaman dari kehidupan. Kalau orang menghina yang 3 orang ini berdasarkan pengalaman, bukan hadis ya. Ini saya sering melihat, sering menyaksikan orang yang menghina orang cacat, orang yang menghina pelacur, dan orang yang menghina orang yang punya hutang. Biasanya kita akan mengalaminya. Nah, ini yang harus dihati-hatikan. Kita bisa mengalaminya, atau anak kita, atau keturunan kita. Itu yang akan berbahaya. Jadi jangan menghina kepada siapapun orang lain, terutama jangan menghina yang 3 ini: orang cacat, pelacur, dan yang punya hutang. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-10, apabila ada yang bercerita soal aib orang lain, jangan ditanggapi, jangan ikut-ikutan ghibah, tutuplah aib orang lain, jangan diumbar kemana-mana. Cukup kita ya wes gitu, tutup, gak usah diumbar kemana-mana. Yang ke-11, ini untuk suami istri. Untuk suami, perlakukan istrimu secara adil dan bijak, dan jangan selingkuh. Maksudnya adil dan bijak yaitu kita perlakukan istri kita dengan sepenuh hati, karena kita sebagai suaminya, istri adalah tanggung jawab suaminya. Jangan sampai kita diminta uang 50.000 sama istri segitu susahnya, tapi diminta sama penyanyi dangdut, sama dompet-dompetnya dikasihkan. Ini yang sering terjadi. Nah, itu berarti ketidakadilan dan tidak bijak, dan biasanya karmanya juga ada. Biasanya gitu kan. Nah, kemudian untuk istri, taatlah kepada suami yang baik, jangan membangkang dan jangan selingkuh. Maksudnya kepada suami yang baik. Kalau suaminya tidak baik, apalagi sampai menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik atau menjauhkan kita dari agama Allah, yaitu tidak perlu kita mentaati suami yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ke-12, apabila ada orang yang bersalah padamu, kalau bisa maafkanlah. Atau seandainya harus bertindak, maka tindaklah dengan ma'ruf atau dengan baik. Jangan bertindak sepuas hati. Lebih bagus apabila kita memaafkan. Jangan berpikir karena kita istilah posisi di atas angin, kita benar, kita bisa sesuka hati bertindak semaunya kita, yang penting hati puas. Nah, itu hati-hati. Jangan sampailah. Kalau bisa, maafkanlah. Jangan berpikir kita dalam posisi benar, karena sewaktu-waktu juga kita bisa saja berada di posisi seperti mereka, kita salah. Dan bagaimana kalau kita tidak dimaafkan? Dan bagaimana kalau kita ditekan, ditindak oleh orang lain tanpa ada ampun? Sama halnya kita juga tidak boleh seperti itu kepada orang lain. Baik, untuk yang ke-13, jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Misalnya bohong yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, atau menunjukkan arah yang menyesatkan, atau memutuskan perkara secara tidak adil. Nah, ini yang harus dipikirkan. Seperti sepele, tapi itu sangat dilarang. Dan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain ini takutnya berbalik kepada diri kita. Bagaimana kalau kita juga digitukan oleh orang lain? Nah, ini yang harus kita pikirkan, hati-hati. Nah, kemudian yang ke-14,
bantu ringankan kesusahan dan penderitaan orang lain. Misal, satu, apabila ada orang yang punya hutang kepada kita, tagihlah secara baik dan bijak. Apabila orang tersebut susah, tidak mampu, lebih baik dibebaskan hutangnya. Itu lebih bagus ya. Atau misalnya hutangnya kepada orang lain dan dia tidak mampu bayar, bantulah, bayarkan hutangnya oleh kita kalau kita mampu. Diusahakan mampu dan mudah-mudahan mampu, gitu ya. Nah, ini posisi kita di atas angin, misalnya kita nagih, silakan kalau memang nagih itu memang haknya, tapi tolong dilakukan secara baik dan bijak. Jangan sampai semena-mena, jangan berpikir oh kita benar. Oh. Jangan sampai hal itu terjadi, takutnya kita juga punya salah. Bagaimana kalau seandainya nanti di akhirat kelak, di yaumil hisab, kita punya salah kepada orang lain dan orang lain tidak memaafkan ke kita, mereka nuntut tanpa ampun lagi. Kita ditekan, dituntut, bahkan pahala kita, sholat kita, semua tentang sedekah, tentang apa, pahala-pahala kita habis dipakai untuk membayar orang tersebut. Bagaimana nasib kita kalau seandainya seperti itu? Tidak ada ampun lagi. Nah, itu menjadi pikirkan apa yang mesti dipikirkan juga oleh kita. Seandainya kita begitu, bagaimana? Baik, yang selanjutnya contohnya lagi dalam rangka bantu ringankan kesusahan dan penderitaan orang lain, yaitu apabila ada orang sakit, tidak mampu bayar biaya rumah sakit atau tidak punya biaya untuk berobat, bayarlah biaya berobatnya oleh kita kalau kita mampu. Gak usah ragu, bayar oleh kita kalau kita mampu. Itu ibadah besar. Atau contoh lain, apabila ada janda punya banyak anak, tidak punya penghasilan, bantulah secara baik untuk biaya kehidupannya kalau kita mampu. Ya tentunya dengan cara-cara yang baik, hati-hati jangan sampai niat kita membantu malah menjadi bumerang, malah menjadi madorot. Cara lah, pakai cara gitu kan. Bagaimana kalau kita misalnya posisi single, tidak punya istri, ada janda, silakan kalau misalnya mau dinikahi nggak apa-apa, nikahilah dengan ma'ruf, dengan baik, gitu kan. Dengan niat menolong, dasarnya menolong atau apa, silakan nggak apa-apa. Kalau memang kita single, tapi kalau punya istri, kalau bisa jangan. Kalau memang mau niat nolong, nolong sajalah, gitu kan. Baik, yang selanjutnya yang ke-15, apabila Anda punya rezeki yang lebih, mampu membangun masjid, bangunlah masjid. Apabila tidak mampu membangun masjid sendiri, ikut bantu sumbang pembangunan masjid yang sedang dilakukan atau dilaksanakan di mana saja, dimanapun tempatnya. Nah, itu akan menjadi rumah nanti kita di surga. Allah akan membangunkan rumah untuk orang yang membangun masjid di dunia ini. Nah, ini mudah-mudahan 15 nasihat kehidupan yang sangat bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Dan juga silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.